Ya, pemirsa, Anda kembali di Female Zone bersama dua blogger kita. Tadi saya ingin dapat bocoran ini. Benar nggak sih kalau ngeblog itu, jadi blogger itu memang menguntungkan sekali secara finansial? Manda boleh tahu nggak nih kira-kira sebulan itu bisa dapat di kisaran berapa? Dari endorse gitu Dari ya. endorse? Sekitar mungkin 3-5 ya. 3-5. Tapi kadang-kadang ada juga yang misalkan nggak berbentuk uang, misalkan kayak mereka ngasih produk atau kayak kemarin aku ke Bali terus jadi transport bolak-balik akomodasi dan nginep di sana juga. Wah, bisa jadi jalan-jalan juga ya. Kalau Fitri? Oh, ini sih beda-beda sih ya. Apalagi kalau misalnya Ramadan karena hijab jadi lagi penuh-penuhnya gitu. Tapi kalau rata-rata ya Ini pasti dua digit nih. ya antara 5 sampai 10 lah gitu. 5 sampai 10 bisa ya. Fitri punya brand sendiri juga ya, tadinya Iya, fashion designernya iya, itu ya. Brandnya itu Kifits juga Kifits, ya. iya. Ngambil dari nama Ngambil blog dari juga. nama Iya. produknya. Nah, ini marketingnya itu efektif juga melalui blog. Sangat efektif karena jadi mereka dapat inspirasi untuk misalnya satu model baju ini tuh bisa dipakai berapa mix and match gitu. Biasanya aku kasih gambarannya melalui blog itu. Jadi baju ini sebenarnya satu tapi kita bisa tambahin ini, jadi bisa berbagai macam gaya. Dan mereka biasanya kalau misalnya ke toko atau ke butik aku, dia bawa gambar aku, bilang ke SPG-nya, Mbak, saya mau yang Mbak Fitria pakai. Asik gitu, karena orang lebih gampang untuk ngelihat yang udah jadinya dipakai untuk hari-hari. Udah jadi apa. contoh ya. Untuk marketing ini konten apa di blog yang lebih efektif? Misalnya tulisan atau foto atau video tutorial gitu misalnya. Aku sih ngerasanya kalau di Indonesia itu karena kayak jaringan internetnya kurang bagus gitu. Kalau video kurang begitu banyak page view-nya gitu. Kalau di blog, jadi dari situ nggak hanya cuman gambar aja, tapi kayak dijelasin misalnya baju ini materialnya ini, dipakainya cocoknya ke sini-sini gitu. Jadi paling tidak walaupun tulisan orang bisa membayangkan. Lebih enak bacanya dan bacanya tulisannya juga yang gaya ngomong aja, nggak usah kaku-kaku banget gitu. Nah, kalau Manda juga ada video dan foto kan pastinya ya. Dan di blog Manda juga ada DIY ya, do it yourself ya. Nah, ini ada beberapa nih yang sudah dibawa Manda, kita boleh lihat bersama-sama ini. Ini pertama aku bikin tempat lipstick. Jadi soalnya lipstick aku banyak banget. Bibir. Ya, itu bibir. Dari kardus gitu biasa. Dari kardus. Terus dilapisin kain felt. Terus aku suka warna merah sama bentuknya bibir. Saya kan kayak perempuan banget gitu. Jadi ini tinggal dibuka gitu. Terus dimasukin aja lipstick. Oke, bisa dimasukin segala macam ya, bukan hanya lipstick sebetulnya akhirnya ya. sekarang jadi tempat charger. Tempat charger. Tapi yang penting berguna gitu ya, dari bahan-bahan bekas dari ya. bahan bekas. Nah, terus yang kedua itu apalagi ini itu, Man? sama tempat lipstick juga. Jadi Nah, ini cocok ini bagi bagi pengoleksi lipstick seperti Manda. Soalnya aku yakin kalau perempuan tuh lipstiknya pasti banyak banget. Bibirnya satu. Tapi tetap biarpun lipstik banyak, bangun tidur mau pergi pasti pakai lipstik yang mana? Biasanya itu selalu. Tetap aja bingung. Jadi ini kan ada kotak-kotaknya, tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, jadi langsung ketahuan, oh, aku mau pakai lipstik yang ini deh, tinggal diambil. Oke, boleh saya lihat sebentar ya Manda ya. Ini sebetulnya idenya sederhana tapi sangat-sangat berguna ya. Jadi lipstiknya juga tidak berceceran ya. Apalagi tuh Manda sebelum kita berpindah. Aku bawa make up pouch. Ini juga pasti pertanyaan orang-orang di blog ya biasanya. Kak, di tas make upnya tuh ada apa aja sih biasanya kayak gitu. Nah, kalau aku pasti harus punya bawa lipstick warnanya 2. Jadi yang satu warnanya nude, yang satu warnanya bold, misalnya merah. Nah, itu biasanya untuk sore ke malam. Jadi kalau misalnya pagi-pagi di kantor pakainya yang nude, nanti habis dari kantor mau jalan ganti lipstick. Soalnya menurut aku sih kalau kita udah ganti lipstick tuh semuanya jadi berubah. Jadi lipsticknya harus ada 2. Terus yang pasti pensil alis, nggak boleh lupa ngalis gitu. Ini eyeshadow, cuma aku suka karena shadownya ini dia bisa jadi contouring juga, bisa jadi blush on juga. Jadi satu tapi sampai dekil banget karena sering banget di bawah. Jadi itu aja sih. Pemirsa, kita masih akan berbincang mengenai blog dengan para dua blogger cantik ini. Tetaplah bersama kami di Female Zone.